Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat desa sekalian. Perkenalkan, nama saya Amriyadi, pendamping lokal desa Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Zainal Bahri, SE. Beliau adalah Kepala Desa Lampenai. Sekaitan dengan tema kita hari ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Jadi sahabat desa sekalian, tentu di periode kedua beliau berbicara program kerja dan implementasi daripada undang-undang desa, beliau sudah ada pengalaman, dan hari ini kita akan lebih banyak mau mendapatkan informasi dari beliau tentang apa saja program-program yang sudah beliau laksanakan selama ini dan mungkin akan dilaksanakan. Seperti apa program Bapak Kepala Desa selama ini semenjak adanya dana desa ya sampai hari ini, itu dalam rangka menuntaskan tingkat kemiskinan yang ada di desa. Jadi saya persilakan kepada Bapak Kepala Desa untuk memberikan informasi dan berbagi kepada kita seperti apa dan sejauh apa dampaknya kepada masyarakat di desa. Silakan Pak. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Silakan. Nama saya M. Zainal Bahri. Saya lahir di Wotu. Asli Wotu Pak ya? Iya ya. 45 tahun yang lalu. Lahirnya saya 4 Agustus 1977. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah oleh masyarakat Desa Lampenai atas ridhonya Allah menjadi pelayan di Lampenai ini. Tentu merupakan suatu tanggung jawab yang besar bagi kami sebagai pelayan. Jadi saya kira seperti itu. Kemudian Desa Lampenai ini yang begitu luas, terdiri dari 6 dusun. Luas wilayah kami ini 22,2 km persegi. Luas Pak ya? Iya ya. Jadi tentu berbagai macam persoalan yang ada. Jadi perlu kita ketahui bahwa Desa Lampenai ini desa yang terluas di Kecamatan Wotu. Kemudian Desa Lampenai ini memang karakteristik masyarakat yang ada tentu karena majemuk ya. Ada penduduk asli, ada keluarga kami dari Toraja, kemudian ada suku-suku yang lain. Terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang ekstrim melalui dana desa, kami sudah melaksanakan. Jadi sejak kami menjabat di awal 2016, kami menjabat selaku pelayan di Desa Lampenai ini, kami sudah memikirkan hal itu. Misalnya terkait dengan pembangunan jalan-jalan tani tambak, tani sawah. Jadi tentu kan juga itu menunjang perekonomian masyarakat. Itu jalan produksi ya Pak? Iya, jalan produksi. Dan di dalam itu ada beberapa, ada sawah, ada tambak. Jadi sebelum saya lanjut sampaikan hal itu, jadi Lampenai ini sawah produktif yang ada itu kurang lebih 1.000 hektar. Iya, kemudian tambak 300 hektar lebih. Nah, ditambah dengan hasil-hasil kebun yang lainnya, ada kakao, ada sawit. Jadi seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan fisik yang ada di desa. Itu ada. Termasuk padat karya tunai desa ya. Iya. Artinya melibatkan masyarakat miskin yang ada di Melibatkan. desa. Karena iya betul. Saya kira itu dulu yang kami berdayakan. Betul. Jadi dengan sendirinya keterlibatan masyarakat kelas menengah ke bawah, ya itu jadi dilibatkan. Iya. Dalam itu yang kami bayangkan itu. Iya. Sepanjang karena kami tahu di Limas kami ini, dia berpotensi menjadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi itu tadi. Jadi saya kira tidak jadi masalah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Jadi terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, kami kan berupaya untuk mencegah yang ekstrimnya sebenarnya. Iya, betul. Kalau di wilayah desa kami, kalau bahasa ekstrim ini belum ada. Itu tadi soal bagaimana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa itu menjadi penunjang juga bagi pengentasan kemiskinan ya. Nah sekarang kalau dalam bentuk program lain misalnya ya, di luar dari infrastruktur, kira-kira program yang sudah kita canangkan dan sudah kita realisasikan itu bentuknya seperti apa? Jadi memang ada beberapa karena regulasi sudah jelas, baik anggaran dari kabupaten maupun dari melalui dana desa. Itu kan kami juga memberikan bantuan masyarakat terkait dengan rumah tidak layak huni.
yang bahasa umumnya itu bedah Bedah rumah. rumah ya. Ya itu yang kami lihat dengan berbagai kriteria-kriteria yang ada. Jadi saya kira memang karena di Lampena ini tadi terdiri dari jumlah kakak 1.335 kakak dengan jumlah jiwa 5.775 jiwa di data terakhir ini. Jadi memang jika kita melihat tentu ada warga kami yang rentan miskin memang ada. Jadi kalau yang ekstrim insya Allah jika terkait dengan aturan untuk pengelolaan dana desa untuk tahun 2023 yang mana dianggap ekstrim, insya Allah kami akan memilah-milah. Saya kira itu jelas yang mana dianggap ekstrim. Misalnya itu menurut hemat saya, menurut hemat saya, beliau atau mereka warga kami ini tidak bisa lagi melakukan aktivitas untuk menunjang kehidupannya. Dia sebatang kara dan tinggal sendiri. Ada verifikasi data ya? Ya, itu yang saya untuk kedepannya. Alhamdulillah sejak adanya dana desa ini, masyarakat kami ini sudah mulai perekonomiannya sudah mulai agak membaik. Termasuk itu tadi seperti itu apa sebagainya dan bantuan untuk tergantung apa namanya mata pencarian mereka, seperti bantuan untuk tali untuk apa namanya petani rumput laut. Jadi saya kira seperti termasuk pupuk ada. Kami bantu ketahanan pangan, untuk ketahanan pangannya itu juga. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan, ada yang secara langsung mengena, ada yang memang Jadi yang saya tangkap Pak De, tentu harapannya kita adalah bagaimana verifikasi data penerima manfaat ya, daripada bedah rumah, artinya perbaikan rumah tidak layak huni itu tepat sasaran. Artinya yang betul-betul yang bisa kami pertanggungjawabkan. Disitulah transparan dan akuntabel kan? Seperti itu. Memang langsung data yang saya minta. Berapa rumah yang tidak layak huni sampai naik? Coba itu dulu yang paling pokok. Itu juga kemarin pendataan SDGs desa. Itu menjadi rekomendasi dari pemerintah desa untuk menentukan siapa yang penerima manfaat dengan regulasi. Apalagi peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 ini tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 itu memang fokus kepada pemulihan ekonomi desa, kemudian itu juga untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim yang ada di desa. Jadi memang sudah ada perubahan sedikit tentang kuantitas penerima ini penerima manfaat. Jadi tentu desa sudah punya rencana kerja untuk tahun depan ya. Terkait dengan ketahanan pangan yang kami membagikan ada bibit, kemudian ada pupuk gratis ya? Ya pupuk gratis, yang melalui dana desa kemarin untuk ketahanan pangan itu kami bagikan ke masyarakat kami. Jika memang anggaran atau dana yang ada memang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan para kelompok tani yang ada. Karena kelompok tani kami khususnya petani sawah saja itu lebih dari 20 kelompok. Kemudian petani tambak ada, petani rumput laut ada, kemudian petani kebun ada. Jadi terpaksa kami menyampaikan ke mereka bahwa ini sifatnya bergilir. Karena sesuai dengan aturan yang ada bahwa hanya sekian persen untuk ketahanan pangan. Kalau tidak salah 20% dari dana desa. Sementara kelompok tani yang ada di Lampena ini, jika itu semua kita mau penuhi semua, saya kira dana itu tidak cukup. Jadi harapan kami mudah-mudahan melalui dana-dana seperti itu adalah sedikit keseimbangan antara kebutuhan yang ada di masyarakat kami dengan dana yang kita kelola. Jadi saya kira seperti itu. Tipologi desa agak berbeda ya dengan caranya, termasuk luas wilayah dan penduduk ya. Dan memang desa ini kan ibu kota kecamatan. Kecamatan Woto. Terima kasih Bapak Zainal Bahri selaku Kepala Desa Lampena atas informasinya. Tentu sahabat desa sekalian sudah bisa melihat perbincangan kami ya dengan beliau. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi kepada kita semua tentang bagaimana dinamika desa kita yang ada di dampingan kita masing-masing. Jadi tentu terakhir harapan kita bahwa orientasi daripada anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa ke depan bisa memberikan kesejahteraan dan menjadikan desa kita menjadi desa mandiri. Desa bangkit, desa bisa, desa mandiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.